dan berharap bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu dalam keadaan sehat senantiasa, dekat dengan Tuhan, dan hidup dipenuhi sukacita serta dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada pagi hari ini kita akan mempelajari buku sekolah minggu kita, Aktivitas Murid Kristus, pelajaran yang ke-6 berjudul Membimbing Orang Agar Percaya Yesus Kristus. Dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5, pasal 8 ayat 26 sampai 40, dan pasal 21 ayat 8 sampai 9. Namun mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita mempersiapkan Alkitab kita juga mempersiapkan boleh minuman atau makanan kecil. Saya menyiapkan bagi diri saya teh tubruk, ya. Dan Bapak Ibu boleh mempersiapkan minuman lainnya. Saran saya sebaiknya kita tidak usah pakai gula, ya, karena usia kita sudah cukup umur dan kita perlu menjaga kesehatan kita supaya tidak terkena diabetes. Mari membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat 33 akan dipimpin oleh Ibu Arni. Kaum ibu silakan membaca dengan bersuara, dan kaum bapak nanti saya akan memimpin ayat 34 sampai dengan ayat 40. Kita membaca Alkitab ini dengan bersuara, ya, sekalipun ada di rumah masing-masing. Silakan. Perikop kita pada pagi hari ini berjudul Sida-sida dari Tanah Ethiopia. Mari ibu-ibu, kita akan membacanya bersama-sama ayat yang ke-26, 1, 2, 3. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu yang memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihatlah di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Mari kita akan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembelajaran kita pagi ini. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Roh Kudus yang hidup di dalam diri kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Engkaulah yang akan memimpin kami terus dalam menjalani hidup ini, yang mengarahkan kami untuk hidup dalam jalan Tuhan. Dan kami berdoa supaya kami semua tetap diberikan kesehatan, penyertaan daripadamu, dan juga sukacita dan berkat-berkat yang baik. Bapa dalam surga, saat ini kami mau belajar firman Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus yang mengilhami firman Tuhan akan membawa kami untuk memahaminya, mengerti, mengingat, dan untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya ingin mengajak kita semua untuk memahami dulu pemahaman tentang menjadi pembimbing orang. Sebelum kita berbicara tentang membimbing orang agar percaya Yesus Kristus. Menjadi pembimbing orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin pernah mempunyai pembimbing saat menulis karya ilmiah ketika kita bersekolah dulu. Atau ada yang sedang bersekolah, pasti punya pembimbing ya ketika mau menulis karya ilmiah. Bisa jadi juga di antara kita ada yang menjadi pembimbing mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah mereka. Kalau kita menjadi pembimbing, berarti kita menjadikan diri kita sebagai orang yang memberi petunjuk atau penjelasan supaya orang yang kita bimbing menjadi mengerti hal yang perlu dilakukannya. Nah, kita perlu menjadi pembimbing orang agar percaya kepada Yesus Kristus. Kita membawa mereka untuk mengerti siapakah Yesus Kristus itu, dan kemudian mereka melakukan hal yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Supaya kita bisa mengerti, memahami, mengingat untuk kemudian dilakukan dalam kehidupan kita firman Tuhan ini, saya ingin membaginya dalam beberapa bagian. Yang pertama, membimbing orang agar percaya kepada Yesus, kita perlu memiliki kehidupan yang baik serta rajin bersaksi. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5 dan Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-35. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pasti kita pernah mengetahui kisah yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Ketika gereja di Yerusalem memilih 7 orang yang terkenal baik dan penuh dengan roh dan hikmat. 7 orang ini bertugas untuk melakukan pelayanan sosial bagi para janda yang membutuhkan bantuan. Dan ke-7 orang ini kemudian hari dikenal dengan sebutan diakon. Dan salah seorang dari 7 orang itu bernama Filipus. Nah, Filipus adalah seorang diakon, namun dia menjadi seorang diakon yang aktif dan gigih dalam memberitakan Injil. Filipus dikenal juga sebagai pemberita Injil. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 8. Ini juga ada dalam kehidupan kita seharusnya. Sebagai orang yang percaya Tuhan, kita dikenal sebagai pemberita Injil. Kisah Para Rasul 21 ayat 8. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Jadi jelas ya, Filipus jabatan di gerejanya sebagai diakon dan sebagai orang Kristen, dia merupakan seorang pemberita Injil yang begitu gigih. Alkitab mencatat bahwa Filipus itu pergi ke berbagai daerah, termasuk ke Samaria untuk memberitakan Injil. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 5. Coba lihat Alkitabnya. Alkitab mencatat demikian. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ.
Dia pergi kemudian nanti ke daerah di sekitar Yerusalem dan Gaza, kemudian pergi lagi ke tempat yang lain sampai ke Kaisarea, dan dia terus memberitakan Injil. Dan Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 6 sampai 8 bahwa hasil pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus membuat banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita bicarakan bersama-sama. Yang pertama, dari kisah yang dicatat Alkitab mengenai Filipus, ini juga menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara dalam diri kita masing-masing. Apakah diri kita sudah dikenal sebagai orang baik serta penuh dengan roh dan hikmat? Ayo, coba maksudnya apa itu orang baik? Pasti orang baik itu orang yang tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain, kepada dirinya sendiri. Orang yang penuh roh itu pasti hidupnya dipimpin untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan hikmat. Ya, dia tahu mana hal yang baik, mana yang buruk, dan dia tidak melakukan hal-hal yang buruk itu. Jadi, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang hidupnya seperti itu? Saya berharap kita bisa menjawab, ya, saya adalah orang yang baik, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan hikmat Tuhan ada pada kita. Supaya kita kemudian bisa menjadi orang yang membimbing orang lain untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, coba kita bicarakan bersama-sama ya. Apakah kita juga menjadi orang yang bergiat untuk memberitakan Injil? Filipus sudah melakukannya di berbagai tempat, dia ada di sana dan kemudian memberitakan Injil. Apakah hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang rajin memberitakan Injil? Alkitab mencatat bahwa Filipus kemudian dipimpin oleh malaikat Tuhan untuk berangkat ke sebuah daerah antara jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26. Ada maksud malaikat Tuhan itu membawa Filipus ke sana karena kemudian ada seorang sida-sida dari Ethiopia yang sedang duduk di keretanya, dan sida-sida itu membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 27 sampai 28. Jadi sida-sida itu sudah membaca firman Tuhan tersebut di keretanya. Filipus mendengar, lalu kemudian dia mendapat perintah dari Roh Kudus untuk mendekati kereta tersebut, dan Filipus patuh ya kepada perintah itu. Dia mendekati dan dia mendengar si sida-sida sedang membaca firman Tuhan. Dan kemudian ini yang menarik bagi saya untuk menjadi orang yang memberitakan Injil itu bersikap aktif ya. Filipus aktif. Dia memulai pemberitaan Injil itu dengan bertanya kepada sida-sida yang sedang membaca firman Tuhan itu. Dia berkata, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Pasti dengan sopan ya, dengan lemah lembut, tapi menimbulkan suatu aksi dari orang yang menerima perkataan Filipus itu. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Sida-sida itu kemudian meminta bimbingan Filipus memahami tulisan dari Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Kita melihat dia membaca dan dicatat dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Nah, sida-sida dari dalam perjanjian baru itu berasal dari kata eunuchos ya. Dan mungkin berasal dari dua suku kata ya, eunen dan eko. Artinya mengawasi tempat tidur. Nah, kata ini tidak harus ketat berarti orang yang dikebiri, tapi juga bisa berarti sebagai pegawai istana. Memang Alkitab Perjanjian Lama itu seringkali mengartikan sida-sida itu seperti orang yang sudah dikebiri dan tugasnya itu untuk menjaga permaisuri serta selir-selir raja ya. Jadi itu tugasnya sida-sida. Tetapi juga rupanya kata sida-sida ini bermakna seorang pegawai istana yang pasti memiliki kedudukan di istana. Filipus kemudian memberitakan Injil
tentang Yesus berdasarkan dari nas Yesaya tersebut. Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 34 sampai 35 dicatat, Filipus menjelaskan tentang siapakah yang ditulis oleh Nabi Yesaya itu. Dia lalu mengatakan kebenaran bahwa itu berbicara tentang Yesus Kristus yang menjadi Mesias yang mengalami kematian, dan semua itu dilakukan untuk menebus saya dan saudara dari dosa. Kisah ini memberikan kita ajaran untuk memakai setiap kesempatan berbicara tentang firman Tuhan, dan kemudian kita membawa untuk memberitakan Injil mengenai Yesus. Mari kita diskusikan bersama pemberitaan Injil ini. Yang pertama, bagaimanakah caranya agar kita dapat memakai sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil? Pasti ketika kita berbicara kepada orang lain, ya, kita bisa kemudian mengarahkannya kepada firman Tuhan. Lalu firman Tuhan itu kemudian kita bawa terus sampai kepada Yesus Kristus sebagai Mesias atau Juru Selamat. Kedatangannya, kematiannya untuk menebus dosa, penguburannya, kebangkitannya, dan dia menjadi Tuhan bagi setiap manusia. Pakailah kesempatan itu untuk senantiasa memberitakan Injil Kristus. Yang kedua, tertarik kita tentang kehidupan Filipus. Ketika dia pergi kemanapun, dia mencari tempat, dia mencari orang untuk memberitakan Injil. Dia rajin, ya. Orang yang hidup benar dipimpin oleh Roh dan hikmat, dia rajin untuk memberitakan Injil. Maukah kita juga rajin pergi untuk memulai kesempatan bagi pemberitaan Injil? Kemana saja kita pergi? Ya, ada banyak lahan untuk pemberitaan Injil. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jadilah orang baik yang dipenuhi Roh Kudus dan hikmat, dan rajin untuk memberitakan Injil. Kebenaran yang kedua untuk membimbing orang agar percaya Yesus. Jangan lupa bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus membawa keluarga kita pada Yesus. Kalau kita melihat kehidupan dari Filipus, dia membawa keluarganya untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus dan meniru apa yang dia lakukan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Mari kita melihat Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 8 sampai 9. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak dara, 4 anak gadis yang beroleh karunia untuk bernubuat. Nah, Filipus selain memberitakan Injil kepada orang lain di banyak tempat, dia tidak lupa juga untuk membimbing orang di dalam keluarganya supaya bisa menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus, dan kemudian turun kepada anak-anaknya juga ikut menjadi orang yang suka bernubuat. Kata bernubuat di sini adalah bermakna untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya kagum, 4 anak darahnya, 4 anak gadisnya, semuanya menjadi anak-anak yang bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan. Sebagaimana Filipus aktif dan gigih memberitakan firman Tuhan, ke-4 anak gadisnya juga melakukan hal yang sama. Ini keluarga yang berbahagia, ya. Sungguh menyenangkan bila kita juga mampu membimbing keluarga kita untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus, dan kemudian juga menjadi orang-orang yang senang memberitakan firman Tuhan atau mengabarkan Injil. Kita perlu membimbing keluarga untuk hidup dalam kebenaran Alkitab. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita diskusikan bersama-sama
Saya senang ya kalau kemudian bapak-bapak atau ibu-ibu bisa berbicara melalui telepon atau mengirim pesan, mendiskusikan bersama pelajaran Alkitab kita. Mari kita diskusikan yang pertama, apakah kesulitan membimbing keluarga pada Yesus Kristus? Pernah mengalami kesulitan seperti itu? Membawa keluarga kita, membimbing mereka kepada Yesus Kristus. Bisa jadi masing-masing anggota keluarga punya kesibukan ya, atau mereka punya pengaruh, mendapat pengaruh dari luar, sehingga ya kita berusaha keras tetap perlu membimbing keluarga kita, anak-anak kita kepada Yesus Kristus. Itu mungkin kesulitan-kesulitan yang ada ya, yang bapak-bapak dan ibu-ibu dapati dalam hidup keluarga. Yang kedua, sudahkah setiap pribadi keluarga kita menjadi saksi bagi Kristus dalam hidup keluarga kita? Kita menjadi saksi dalam hidup keluarga, saksi yang baik bagi Yesus Kristus. Pasangan kita, anak-anak kita, semua menjadi saksi yang baik di dalam keluarga ya, untuk kemuliaan Tuhan. Sudah nggak seperti itu? Saya berharap kita sudah ya. Jadi keluarga kita tuh hidup dalam kerukunan, hidup dalam kasih satu sama lain, dan ada Tuhan di dalam keluarga kita. Bagaimanakah cara keluarga kita memelihara iman setiap anggota keluarga untuk setia kepada Yesus? Pasti ketika kita berkumpul, kita berdoa bersama, kita membaca Alkitab bersama, dan kita mengajarkan apa yang firman Tuhan katakan, supaya setiap anggota keluarga kita menjadi orang yang setia hidup di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan sudah membicarakan pentingnya kita untuk membimbing orang agar percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Kita membimbing orang agar percaya kepada Yesus dengan memiliki hidup yang baik, dipimpin oleh Roh Kudus dan penuh dengan hikmat dan rajin untuk memberikan kesaksian berita Injil. Yang kedua, kita membimbing orang agar percaya Yesus, kita perlu membawa keluarga kita pada Yesus, supaya mereka semua menjadi orang-orang yang percaya dan hidupnya di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang indah sekali bagi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita merindukan bahwa hal ini terjadi dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, menjadi saksi Tuhan yang baik dimanapun kita berada, dan kita memuliakan Tuhan. Kita akan mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa, dan teruslah setia membaca firman Tuhan, teruslah setia belajar bersama-sama dalam sekolah minggu kita, dan minggu depan kita akan memasuki pelajaran yang ke-7. Kita setia terus untuk belajar Alkitab. Dan jagalah kesehatan kita di masa pandemi penyakit seperti sekarang. Kita memakai masker, rajin membersihkan diri kita, tubuh kita, ketika kita berjumpa dengan orang lain atau berada di satu tempat, pulang kemudian cepatlah cuci, dan jaga jarak dengan orang lain supaya tidak terpapar oleh penyakit yang sedang melanda Indonesia dan hampir seluruh dunia. Serta jangan lupa kita punya Tuhan yang kepadanya kita bisa berdoa, menyerahkan diri kita, keluarga kita, dan setiap orang untuk tetap sehat. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh belajar firman Tuhan untuk membimbing orang agar percaya kepada Yesus Kristus. Kami perlu menjadi orang yang baik, hidup di dalam roh dan hikmat, serta rajin memberitakan Injil. Dan kami perlu membawa keluarga kami juga untuk dibimbing di dalam Yesus Kristus. Berkatilah kami semua Tuhan dengan kesehatan yang berasal dari-Mu. Lindungi kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati kita.